pandemi mungkin banyak yang pakai HP ya. Sekarang tidak diperbolehkan. Karena terus terang Bapak Ibu ya, pengaruh HP ini sangat tinggi ya, terhadap anak-anak. Apalagi sekarang tuh banyak permainan ya. Terus terang bukan anak-anak aja, kita yang sudah dewasa tuh kalau sekarang tuh apa? Main slot lah, apa ada yang bilang slot lah. Siapa yang sering main slot? Nah itu. Nah, itu saya sampaikan apa adanya, Pak. Anggota saya itu ada yang main slot. HP itu tidak lepas dari tangan sampai kita kemana mungkin mandi atau mungkin BAB dibawa. Nah, saya setuju nih. Makanya tolong Bapak Ibu ya, perhatikan untuk anak didik kita. Kalau bisa di rumah itu dibatasi lah kalau main HP. Apalagi sekarang, kalau dulu kan kita harus beli kuota. Sekarang ada WiFi. Nah, WiFi itu lebih los ibaratnya. Terus kan itu anak saya sendiri di rumah gitu. Kalau udah di rumah wes, di kamar nih malas-malasan, di sini juga HP mau. Nah, saya itu nih di kompor mesti uangnya. Gimana buatan? Nah, makanya tolong ini Bu ya, untuk anak-anak kita kalau di rumah jangan dibiasakan, ya, dibatasi lah. Kita boleh main HP tapi dibatasi. Waktunya istirahat, waktunya ibadah yang saya sampaikan tadi, ya, disiplin ibadah. Ya. Lebih baik main di luar Bu. Jadi perkembangan anak itu lebih bagus. Nak nyekel HP gak tahu nomor koncone iki malah akhirnya mau bocah iki ya murung. Pro iki HP medsos kayak medsos sak niki ngoten niku lho. Jan. Jadi gimana pun paham ya. Ini lanjut Mas. Nah, ini contoh sikap disiplin ya. Satu, disiplin di rumah. Ya. Tidur tepat waktu dan bangun tepat waktu. Nah, ini saya sampaikan tadi ya. Membantu orang tua. Ya. Mungkin dari adik-adik ini ada yang bantu orang tua nggak di rumah? Tenang pura ini. Contohnya apa kalau bantu orang tua di rumah itu apa? Gak sampai nyuci tenan bukan rumah. Bantu orang tua nyuci baju atau nyuci piring? Oh baju, padahal di rumah ada mesin cuci kan. Nah iya. Ya Bu, tolong Bu, minimal kita mengenalkan sejak dini untuk pekerjaan di rumah Bu. Ini ya mungkin apa yang disampaikan dari suatu benar. Minimal kalau zaman sekarang kan serba canggih nih. Kita nyuci sudah ada mesin cuci. Nah, kalau zaman awake yang sewu, nah umbah-umbah paling dicucek ya tangan dulu ini. Tahun 80-an 90-an ini ngoten. Tapi sekarang tuh serba canggih. Mulai bangun tidur sampai ada katanya sudah penak lah ibaratnya. Makanya orang saat ini uang sekolah harus berdogan numpak sepeda panjang. Gini aja saat ini setiap penduduk ini minimal duwe motor angkatan siji loro. Nah saya itu zaman jenengan kula niku mungkin pun ngalami. Jangan saat ini wis jangan serba penak gitu ya. Karena narik duwite. Nggih. Saya setuju. Yang ketiga, belajar mengerjakan pekerjaan rumah. Nah ini sudah saya sampaikan tadi. Nah, minimal kita memberi pelajaran pada anak-anak kita nih, untuk membantu orang tua. Makan teratur, nah, tempat tidur dan kamar yang rapi. Nah ini terutama ini Ibu. Ini melatih disiplin memang tolong dibiasakan. Untuk adik-adik yang bangun tidur merapikan tempat tidur ada enggak? Ada enggak? Cowok mesti enggak ada nih cowok. Enggak pernah kan? Enggak pernah merapikan toh. Bangun tidur langsung mandi. Enggak pernah merapikan tempat tidurnya. Ini dibiasakan tolong adik-adik ya. Setelah kita bangun tidur, rapikan tempat tidur. Ini merupakan adalah disiplin kita. Mungkin dari adik-adik ini ada ya yang bantu biasanya kalau di rumah nyapu. Nah, nyapu lantai di rumah ada enggak? Nah, bagus ini ada. Nah, mungkin ada yang ngepel. Nah,
Kalau sekarang zaman sekarang ngepale wis penak oke awake gak pati bungkuk Bu. Iya. Boyo wis gak pati kok. Saniki pun zaman awake dhisik ngepale esot iki. Ya, ini kalau cerita ini mah berdasarkan pengalaman. Ya. Disiplin jalan raya. Nah, ini minimal mungkin adik-adik yang kelas 6 ya. Sudah ada yang bisa naik sepeda motor enggak? Nah, coba angkat tangan yang sudah bisa naik motor coba. Berapa orang? Enggak apa-apa. Nah, sudah banyak. Sudah saya sampaikan tadi. Zaman sekarang itu beda. Numpak sepeda itu malas daripada saya kasih nggodok sepeda motor. Terus terang saya sangat prihatin Bu. Terutama mungkin dari Bapak Ibu ada yang anaknya SMP. Tiap pagi kalau kita tuh penampilan begini, kadang perlu niku jangan prihatin ya. Wes kita kalau SMP kan belum cukup umur ya untuk naik motor. Padahal sekolahnya dekat, tidak dibiasakan pakai helm. Ini suruh saya. Padahal saat ini dalam radosan melorah, ngangkatan itu sampai ngelas saat ini halus, ombo. Nah, kemarin terus terang kejadian sehari itu kecelakaan 2 kali. Ini tolong untuk anak-anaknya atau tetangganya yang di SMP melorah maupun yang naik sepeda motor. Tolong biasakan pakai helm. Ini tolong. Mayoritas sekarang anak SMP itu naik sepeda motor. Padahal sekolahan itu tidak menyediakan parkir untuk sepeda motor, tapi parkirnya di luar sekolah. Sekarang kalau dari pihak kepengurusan itu sering pasang rambutan dulu. Ajeng bertindak lebih tegas, nanti kita disalahkan. Makanya tolong kita memberi toleransi ini sejak dini, tolong biasakan pakai helm ya. Untuk anak-anak itu belajar disiplin. Adik itu minimal pakai helm itu sudah bagus ya. Yang kedua, sepeda motor itu harus lengkap ya. Terutama spion, apalagi knalpot ya. Saat ini knalpotnya berong itu marem. Kalau paham jadi motor itu mesti jelas gak lengkap surat-suratnya, mesti seiring. Gini mboten. Padahal intinya kan sepeda motornya digonding sawah, tapi bubur kepepet digawa anak ini sekolah. Ini prihatin itu. Terus kan anggota kula nek kasih sampai jangan berangkat pengangkatan itu terus belum akeh orang nggo helm, knalpote brong, orang espione. Itu mau ditilang nu wis proses itu. Bisa itu nih. Terus kan kemarin ada operasi JS tambang. Kita ada penertiban tuh kalau bertindak tiap hari, mungkin proses itu enggak muat. Mungkin yang dari SMA atau SMP beberapa hari. Cuma kita toleransi lah, kita pada warga wis mungkin jenengan bisa apa karo Pak Yoyo wis ngalapi mosok arep mentolosnya arep ligan yang datang kan betul mentolo. Makanya sing kita ndabek-ndabek tok ya dunia. Ini tolong perhatikan dulu. Ya SMP ya. Nah, ini bolos sekolah. Nah, ada enggak yang sering bolos di sini? Ada enggak? Yang banyak alasan ada enggak? Yang suka coret-coret. Nah, coret-coret ada enggak? Coret-coret tembok atau bangku mungkin. Nah, ini tolong nih. Bolos sekolah itu adalah awal dari kenakalan. Nah, bolos sekolah, aksi coret-coret, nah, pemalakan, nah, terus tindak kekerasan atau paksaan intimidasi oleh individu dari kelompok. Tawuran nggak perlu. Kalau tawuran di sini memang maju lagi ngetren Bu, ngetren. Antara organisasi kita nggak perlu sebutkan ya. Tapi ya perlu, intinya kita ada pengawasan ya. Ini pengawasan pada anak kita. Sing biasanya mulai jam 10 orang mulai di atas jam 10 tolong ditelepon. Pas meskipun kadang malam minggu, kenapa malam minggu hari libur biasanya tuh kita harus berai nggak diawasi, karena di luar itu kita kan nggak tahu. Kita anak tuh kadang di rumah baik diem, nggak pernah keluar,
nggak pernah main, tapi nggak taunya kalau di luar. Nah, itu makanya tolong ini perlu diperhatikan, ya, Bu. Jenis bullying Bu, ya. Ini bullying yang lagi ngetren sekarang, ya. Yang lagi ngetren bullying. Bullying ada dua, ya, secara verbal. Perlaku ini dapat berupa julukan, nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, ya. Teror, surat-surat yang mengintimidasi, tuduhan yang tidak benar, kasak kusuk yang keji. Nah, ini tolong, verbal itu contohnya kalau kita buat story, ketik karo wong biasanya pasti Adit buat story atau status, yeah. Ya ini termasuk bullying Bu. Ini anak-anak juga gitu, ya. Tolong yang biasa main HP, ya. Ini bullying secara verbal itu contohnya, nah wadik gak seneng karo wong, misalnya di status terus itu diunggah di Facebook atau di Twitter atau di Instagram, nah itu makanya kita harus berhati-hati Bu, ya. Kita harus pandai-pandai dalam bermedsos. Kalau zaman 80-90-an mungkin mulut kita yang mulut adalah harimau, tapi sekarang itu jari-jari kita sekarang, ya. Karena zaman digital terus terang, ya. Tolong untuk Bapak Ibu maupun adik-adik, nek awake gedeng karo wong apa di setiap ada permasalahan jangan sekali-kali diunggah di medsos. Ya. Ini adalah bukti nyata. Mau sampai tunggu status WA screenshot. Meskipun sampai dapat tapi lagi screenshot ada bukti sampai salah sendiri, ya. Ini tolong, ya. Ini adalah secara verbal. Kalau secara fisik, ya, yang termasuk dalam diri ini adalah memukul, ya. Ini memukul, menendang, menampar, menyekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang milik anak yang tertinggal. Nah, ini kalau sudah secara fisik ini sudah adanya pidana Bu, ya. Karena membuat luka orang lain. Ini tolong untuk adik-adik jangan dibiasakan, ya. Ini ada enggak yang kalau sama temannya manggil julukan, ada enggak? Ada enggak? Enggak dipanggil sesuai nama aslinya, ada enggak? Mungkin dipanggil nama orang tuanya. Ada enggak? Ada enggak? Ini kalau jangan dibiasakan, termasuk bullying secara verbal, ya. Kita memanggil teman kita dengan nama orang tua atau julukan lain, ini adalah bullying, ya. Ini tolong diperhatikan untuk adik-adik, ya. Jangan sampai kita antar teman jenenge Anissa celuk Pak Karjo, Jo ini Jo lah. Nah, ini kan masuk itu bullying Bu, ya. Itu adalah secara verbal, ya. Nah, penggunaan juga itu juga masuk dalam verbal, ya. Lanjut Mas. Nah, ini jenis bullying secara sosial, merupakan pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengecualian, penghindaran, perilaku. Ini dapat mencapai skor yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, cyberbullying dibentuk perilaku bullying yang dilakukan melalui sarana elektronik. Tadi sudah saya sampaikan, ya, seperti komputer, handphone, internet, website. Saat ini memang jenengan bangun status, ya. Secara terus ini bisa kita cek lagi, ya. Kalau masalah medsos ini perlu perusahaannya kita langsung ke Polda, ya. Kita bersama dengan Polda, dengan Cyber Polda, ya. Karena untuk Polres maupun Polsek itu alatnya belum ada, ya. Mengenai IT kita bersama dengan Polda, ya. Karena cyber crime itu kita langsung ke Polda, ya. Karena kemarin juga ada kasus di Rejoso itu medsos, ya. Kita arahkan ke Polda tapi tidak mau. Nah, makanya kalau setiap ada permasalahan, apalagi masalah sosial, Bu, nih,
Kalau bullying ya ada sih hukumnya, tapi kan kalau fisik, ya, fisik, tadi contohnya sampai memukul, menampar itu sudah masuk ke pidana. Tapi kalau verbal itu kita anggap adalah masalah sosial. Mari kita selesaikan, duduk bersama-sama, kita cari solusinya yang terbaik. Ya. Kalau sudah mengenai fisik, sampai anak kita mungkin cacat atau luka, minimal opname 1 hari itu sudah masuk ke pidana. Ya. Ini kalau diperhatikan. Ya. Dampak bullying terhadap korban ini tolong ya, untuk adik-adik diperhatikan ya. Ojo sampai-sampean ibaratnya menghina teman. Efeknya ini, nanti efeknya kepercayaan diri yang merosot. Mungkin terutama mungkin wali murid mungkin ada yang menghina. Nah ini tolong. Ini akibatnya ini dulu. Apalagi anak usia 6 sampai 12 itu mentalnya itu masih labil. Ya. Tolong jangan sampai kalau setiap ada permasalahan langsung ke anaknya. Ya. Ini tolong perhatikan. Ya. Kepercayaan diri yang merosot, ya, malu, trauma, merasa sendiri, serba salah. Ya, ini korbannya ini nanti ini. Nah, takut sekolah. Nah, korban mengasingkan diri dari sekolah. Nah, ini ojo sampai setiap ada masalah gak harus jawabannya anak. Sampai anak gak dalam sekolah minder itu misalnya. Ya. Ini tolong. Makanya kalau setiap ada permasalahan, mari kita duduk bersama, kita selesaikan bersama, cari solusi yang terbaik. Ya, ini tolong. Ya. Nah, selanjutnya menunjukkan ketakutan sosial. Nah, ini kesakitan fisik dan psikologis hingga timbul keinginan bunuh diri. Nah, ya, ini mungkin kalau sudah sampai parah ini bisa menimbulkan depresi dan bunuh diri. Ya. Mungkin bapak-bapak ibu mungkin sudah paham di medsos atau televisi pernah kejadian. Nah, ini saya sampaikan kejadian bunuh diri itu kebanyakan pinjol. Ya. Kita tekan pinjaman online. Ya. Nah, saat itu utangnya sudah gampang betul jemaah di sini. Kalau yang saya kali ini terutama karena Pak fokusnya ke ibu, nah, orang tua kayak ini tidak baca, tapi orang tua paham. Ya. Terutama gue. Jangan sekali kita pinjaman online bu, ini sangat rawan sekali. Sudah banyak kejadian, tapi kalau Joso nggak sampai bunuh diri, tapi yang di medsos lain tuh kan, yang di media massa udah paham. Kebanyakan pinjaman online. Ini banyak, wilayah Joso itu banyak. Nah orang pinjaman online biasanya sing anak putune apa jenenge pinjaman apa ya rentenir benar. Jangan sampai awake kita. Untuk saksi merasa terancam dan ketakutan dalam menjadi korban selanjutnya. Sampai nek mbuli bocah nek dadi saksi, maju pebicar dhewe. Ya mboten. Mau nek sampai timbul anak dhewe dene kaya apa. Ini tolong dibayangkan. Sampeyan wis mbuli anake wong tapi harus berpikir, mana anakku tinggalnya kayak apa ya? Nah ini tolong kita kembalikan. Ya. Ini tolong. Ya. Lanjut. Dengan kula sebagai wali murid kersane menumbuhkan keberanian. Kagem lare-lare kersane berani melawan diri. Kali kersane berani menolong teman yang menjadi korban bullying. Sing nomor kali, kula nyuntip tengene jenengan bagaimana menyembuhkan mental anak sing sampun menjadi korban bullying. Kan itu betul akulingan betul. Soalnya sebenarnya orang bullying itu sama aja. Kula nyuntip tengene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Terutama untuk siswa-siswi SD Cinta, ya. Mungkin ada yang lagi, bertanya lagi Bu, monggo Bu.
Cukup ya? Baik. Ya, kita cukup ya. Ya, kita pesan kami dari Polsek Rejoso ya untuk adik-adik ya, terutama tugas jenengan adalah belajar dan belajar ya. Ya. Paham betul nih? Ya. Tugasnya apa? Tugasnya apa? Ya. Belajar dan belajar ya. Jangan dibiasakan bolos ya. Ini tolong diperhatikan ya. Untuk Bapak Ibu wali murid ya. Saya yang berpesan, mari kita awasi anak-anak kita jangan sampai mudah ya, jangan mudah dalam bergaul, terutama bermedsos ya. Jangan sering mainan HP. Ini tolong kita perlu pengawasan di rumah maupun di sekolah ya. Selaku wali murid tolong Bapak Ibu kerjasama dengan permasalahan, mari kita selesaikan cara duduk bersama-sama mencari solusi yang baik. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Apabila ada sepatah dua kata yang tidak berkenan pada panjenengan semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.